Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Baitus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya untuk Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, begitu banyak nikmat-nikmat lain yang bahkan kita sendiri pun tak mampu menghitungnya. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat tersebut kita manfaatkan di jalan ketaatan sehingga kita tergolong dalam kelompok hamba yang pandai bersyukur. Salawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya harapan terbesar setiap umat Nabi Muhammad, kita tergolong pengikut baginda yang beruntung mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita seputar hadis dan masih dari kitab Hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis yang kita kupas hari ini hadis yang ke-15. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, tentunya hadis yang tadi saya bacakan ini masuk dalam kategori keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya keistimewaan. Apa? Diberikan Allah kemampuan jawami'ul kalim. Nabi bisa merangkai kata-kata yang singkat namun sangat padat maknanya. Ini enggak semua orang mampu untuk seperti itu. Ada orang bercakap sejam enggak ada isinya. Bagaimana Rasulullah dalam hadis yang cukup pendek, ini kalau mau dibedah dalam bentuk tesis kah, ini bisa dijelaskan hingga ratusan halaman. Nah, ini salah satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kekasihnya, yang mana 3 hal yang disebutkan dalam hadis tadi menggambarkan kepada kita apa yang menjadi pokok akhlak terpuji. Bagaimana pentingnya ada pergaulan dalam bermasyarakat.
baik bentuknya ucapan ataupun bentuknya perbuatan. Jamaah rahimakumullah, tentunya Islam sangat menghendaki bagaimana hubungan antar sesama anggota masyarakat adalah hubungan yang harmonis, hubungan yang akur, hubungan yang saling menghormati antara satu individu dengan individu yang lain, menghormati satu keluarga dengan keluarga yang lain. Bisa kita bayangkan ketika masyarakat hidup dalam ikatan sosial yang begitu kuat, saling peduli, saling hormat, saling menjaga perasaan apa yang menjadi bagian dari lingkungan terdekatnya, maka akan tercipta lingkungan yang begitu menyenangkan untuk kita tinggali. Sebaliknya, kalau masyarakat itu saling curiga satu sama lain, masyarakat penuh prasangka buruk kepada sesama, atau saling mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, atau bahkan masyarakat yang tak peduli satu dengan yang lain, maka di sini bisa kita katakan awal mula dari runtuhnya persatuan Islam. Awal mula dari rontoknya bagaimana seharusnya umat ini, umat yang satu, umat yang kuat, bersama-sama menghadapi beragam tantangan dalam kehidupan. Nah, untuk itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang tadi saya bacakan, kunci adab pergaulan dalam kehidupan sosial masyarakat kita sebenarnya itu 3. Pertama apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kau beriman pada Allah, beriman adanya hari kiamat, beriman bahwasanya setiap apa yang kau ucapkan, apa yang kau perbuat nanti akan dimintai Allah pertanggungjawaban yang berat di akhirat kelak, maka kunci adab pergaulan yang pertama, falyakul khairan. Hendaklah kita membatasi hanya ngucap yang baik-baik. Kalau tak bisa ngucap yang baik-baik, ya diam. Ya, bagaimana manusia ini? Tentunya berbicara adalah bagian dari kebiasaan manusia. Walaupun kadang-kadang apa yang kita bicarakan itu ada yang bermanfaat, ada pula yang tak bermanfaat. Ada yang benar, ada pula yang salah. Ada pula yang sifatnya ajakan pada kebaikan, ada pula yang sifatnya ajakan pada kemungkaran. Maka yang perlu untuk kita ucapkan adalah khairan. Falyakul khairan. Khairan ini apa saja masuk di situ. Ucapkanlah yang benar. Ucapkanlah yang benar. Jangan ucapkan sesuatu yang menipu. Jangan ucapkan sesuatu yang mengelabui. Jangan ucapkan sesuatu yang tentunya justru merusak pikiran orang. Itu bukan khair. Karena tidak ada kebaikan dibangun di atas kedustaan. Ya. Yang kedua, khair ini apa? Sesuatu yang ketika diucapkan membawa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kita kadang-kadang mengucapkan kata-kata apa yang baik untuk diri kita. Misalnya kita ucapkan kata-kata nasihat. Misalnya kita ucapkan kata-kata motivasi. Misalnya kita ucapkan kata-kata bahkan mengkritisi yang benar. Mengkritisi yang benar. Tapi tentunya mengkritisi pun perlu juga disampaikan dengan cara-cara yang baik. Kritikan bukan berarti harus mempermalukan. Tidak. Bisa kita sampaikan bahwasanya sesuatu itu kurang tepat, tapi dengan cara yang elegan, cara yang baik, cara yang tak menggores luka di hati orang yang mendengar. Ini termasuk semua dalam cakupan kata khairan. Hendaklah kau mengucapkan kata-kata yang baik.
Jadi adab kita dalam pergaulan diawali dari adab dalam ucapan. Kebanyakan orang, Bapak Ibu, dikatakan Nabi, penyebab orang masuk neraka dua aja. Pertama, tak jaga lidah. Yang kedua, tak jaga kemaluan. Jadi orang nggak masuk neraka bukan amalannya bagus, tapi beserta dengan amalan yang bagus, kalau kita tak jaga dua hal ini sering sekali membuat kita tergelincir. Makanya Nabi sampai berkata, ya, jaga untukku mulutmu dan kemaluanmu, kujamin bagimu surga. Ini sebuah ungkapan yang menggambarkan kepada kita betapa peran apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang punya pengaruh besar. Jamaah rahimakumullah. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah SAW mengaitkan keistiqomahan dengan ucapan. Kita tahu Muslim yang baik itu apa? Muslim yang istiqomah. Apapun yang perintah Allah perintahkan, dia kerjakan. Apapun yang Allah larang, dia tinggalkan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seseorang tidak akan lurus, tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah dan lurus. Tapi hati tak akan lurus kalau lidah dan mulutnya belum lurus. Jadi orang yang hanya membatasi dirinya, mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang membawa kebermanfaatan. Inilah tanda istiqomahnya hati, tanda istiqomahnya iman. Maka dari itu, pilihan kedua, kalaupun kita khawatir mengucapkan kata-kata bukan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang benar, bukan kata-kata yang bermanfaat, maka pilihan kedua, au yasmut, atau dia diam. Karena diam ini, ya, boleh jadi bukan berarti orang diam tak tahu. Boleh jadi diamnya seseorang menunjukkan keilmuan. Ada beberapa pertanyaan tak perlu dijawab. Diam itu justru jawabannya. Nah, maka dari itu kita melihat kesalahan kebanyakan orang sehingga kenapa ucapannya itu tidak baik, Bapak Ibu. Karena orang menganggap ucapan bukan bagian dari perbuatan. Ketika kita anggap yang kita omongkan bukan bagian dari perbuatan yang harus kita pertanggungjawabkan, maka orang asal ngomong saja. Tapi kalau kita bayangkan apa yang kuucapkan pun itu diantara hal-hal yang nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu, zaman sekarang berucap bukan hanya sekedar berucap lewat verbal. Sekarang kita hidup di era digital. Termasuk berucap di era digital sekarang, apa yang kita tulis. Jadi kadang-kadang orang berucap dengan tangan. Dia tulislah mungkin di Facebooknya, atau di Instagramnya, atau di Twitternya, atau dimanapun, sehingga dibaca orang. Nah, apa yang tertulis ini kedudukannya seperti apa yang kita ucapkan. Makanya jamaah rahimakumullah, cukuplah kita mengambil pembelajaran dari Fufu Fafa. Akun orang mulai suka hati. Yang terjadi kemudian apa? Ketika terbongkar itu, ini kan menunjukkan pada kita, orang yang nulis pun akhirnya malu dengan apa yang ditulisnya. Ya, malu dengan apa yang ditulisnya. Ketika kita berucap suka hati, ternyata kemudian, apalagi era digital ini adalah era di mana apa yang kita ucapkan
Apa yang kita tulis itu ada rekam jejaknya. Ini seakan-akan miniatur akhirat. Kalau nanti di akhirat kelak apa yang kita buat diputar balik videonya, ini kau buat kan? Kita tak bisa untuk menafikan perbuatan tersebut. Begitu juga zaman sekarang. Apa yang kau tulis ada jejaknya. Apa yang kau ucapkan ada jejaknya. Kalau di dunia saja kita udah ingkari apa yang pernah kita tulis dan apa yang pernah kita ucapkan, bagaimana pula kita mengingkarinya di akhirat kelak. Jadi di antara bukti kita beriman pada Allah pada hari kiamat, kita jaga ucapan kita. Ucaplah yang baik-baik, kalaupun kita harus tak bisa karena mungkin disuruh ucap yang tak baik. Makanya sebaik-baiknya seorang ketika marah itu diam. Kenapa? Karena kalau orang marah, bagaimana emosi dan amarah itu membuat kita kadangkala tak dapat berpikir dengan waras. Ketika kita berada di puncak marah, ini kadang-kadang kata-kata yang kita ucapkan pun tidak akan tertata dengan baik. Maka di momen itu lebih baik diam. Karena diam lebih dapat mendatangkan keselamatan dibandingkan kita harus mengucapkan kata-kata yang kemudian jadi bumerang bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu adab yang pertama. Tak cukup sampai di situ, Nabi Muhammad melanjutkan lagi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka dari itu kita melihat di sini bahwasanya tetangga ini bagian dari lingkungan yang akan sangat mewarnai kehidupan kita. Coba bayangkan, Nabi Muhammad sampai pernah mengatakan, Jibril bolak-balik datang berpesan kepadaku, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Hingga aku kira tetangga ikut dapat warisan. Saking besarnya lah hak tetangga itu pada diri kita. Jadi ini yang perlu kita muliakan. Jangan kemudian satu sisi dari sisi perkataan, ada perkataan kita menyakiti hati tetangga, mengomentari yang tak penting, kemudian membicarakan hal-hal yang mungkin pilihan diksi dan kata-kata yang kita gunakan membuat orang kemudian menjadi sakit hati. Memuliakan tetangga artinya apa? Pertama, tatalah ucapanmu. Jangan sampai menyakiti hati tetanggamu. Boleh jadi ada sifat tetangga yang kita suka, ada sifat tetangga yang tidak kita suka. Dalam konteks saling mengingatkan dan menasihati pun, bagaimana ucapan kita haruslah dengan cara-cara yang baik. Nah, begitu juga menyakiti tetangga termasuk bentuknya itu apa? Bukan hanya mengucapkan kata-kata yang kasar. Menyakiti tetangga bisa dengan perbuatan. Perbuatan dalam pengertian, ya misalnya dalam konteks bertetangga, ada pula sampah yang kita buang ke tempat tetangga, buangan air talang masuk ke tetangga, ya sesuatu hal-hal yang boleh jadi kita anggap sederhana, tapi kalau itu terjadi pada diri kita, boleh jadi kita pun tidak akan menerimanya. Maka disinilah dibutuhkan betul bagaimana rasa itu harus hidup dalam konteks pergaulan. Kita hanya akan memperlakukan tetangga sebagaimana kita berharap ikut diperlakukan. Kalau kita diperlakukan dengan tidak hormat, tentunya kita tak senang. Maka jangan pula lah perlakukan orang seperti itu. Maka dari itu kita melihat, bisa dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala
Bahkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa mensejajarkan perbuatan baik kepada tetangga dengan perintah beribadah kepada Allah. Ini kan satu isyarat yang cukup luar biasa. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil jam. Beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat dekatmu, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh, dan teman sejawat. Jadi bagaimana perintah kepada Allah disejajarkan dengan beberapa adab pergaulan, utamanya pada orang tua, kemudian pada kerabat dekat, pada anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Ya, maka ketika pengertian tetangga ini gimana? Ya, hadis yang secara spesifik menyebutkan apa batasan tetangga ini diambil misalnya dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i yang disebut sebagai tetangga masjid itu apa? 40 rumah yang ada di segala arah masjid. Maka ini yang kemudian dipahami bahwasanya ya ketika kita berada di lokasi tertentu ya 40 rumah sebelah timur, 40 rumah sebelah barat, 40 rumah sebelah utara dan selatan, inilah bagian tetangga kita. Radius 40 rumah segala arah itu bagian tetangga kita. Nah, jadi menggambarkan kepada kita ada hak mereka, jangan sampai kita sakiti. Satu contoh yang luar biasa ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, kalau kau memasak lauk, maka perbanyaklah kuahnya, kata Rasulullah, supaya engkau dapat membagikan kepada tetanggamu. Jadi walaupun kadang-kadang bagikan kuah dikomentari juga, ya kan? Tapi ini maksudnya apa? Kita dalam hal ini ya ingat, jangan misalnya buat kolak durian dia, wangi pula durian itu kemana-mana. Tapi kemudian dia acuh tak acuh, bahwasanya boleh jadi orang ikut mencium bau yang sama, tersakiti dengan bau tersebut, tapi kemudian kita tidak mempedulikan. Nah, Nabi Muhammad bahkan mengatakan dalam hadis yang lain. Apa kata Nabi? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man bata syab'an wajaruhu ila jambihi ja'i'. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. 3 kali diulang. Orang yang tertidur karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tak bisa tidur karena kelaparan. Nah, ini kembali merupakan bentuk konkret bagaimana ya berbuat baik terhadap tetangga, satu keharusan. Ya, bagaimana menyakiti tetangga ini juga bagian dari perbuatan yang menunjukkan ada masalah pada keimanan seseorang. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain pernah mengatakan, tahukah kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar itu banyak, tapi di antara semua dosa besar ada yang paling besar. Sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Pertama, kau mempersekutukan Allah. Yang kedua, kau durhaka kepada kedua orang tuamu. Dan yang ketiga, kata Nabi, di antara bentuk dosa besar yang paling besar, kau berzina dengan istri tetanggamu. Ini jadi zina dosa besar. Tapi kalau sampai berselingkuh dengan tetangga, wah lebih besar lagi. Karena artinya seorang itu merusak tatanan sosial yang seharusnya saling dijaga. Ya, jamaah rahimakumullah. Makanya
kalau kita perhatikan bagaimana ini poin kedua dalam adab pergaulan. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, la man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Bukan hanya kita disuruh berkata yang baik atau diam, bukan hanya disuruh untuk memuliakan tetangga, tapi yang ketiga, tanda adab pergaulan yang tinggi, tanda sempurna iman kita kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita menjamu tamu dengan baik. Ya, tentunya seorang yang datang bertamu, apalagi niatnya tidak ada yang lain kecuali hanya untuk menyambung tali silaturahim. Ini merupakan satu amalan yang begitu luar biasa kelebihannya dalam Islam. Bayangkan kita datang dari satu rumah ke tempat yang lain, niat kita hanya silaturahim. Tiap langkah itu menggugurkan dosa dan tiap langkah itu menghasilkan pahala. Ya. Gimana pula ketika seorang yang dikunjungi, dia buka pintu rumahnya dengan lebar dan dia buka pintu hatinya dengan lebar dan penuh kegembiraan. Gimana bentuknya? Ya, salah satunya dengan bagaimana kita menjamu tamu dengan sebaik-baiknya. Tentunya jamaah rahimakumullah, seorang itu kadang-kadang menjamu, apakah sekedar menjamu dalam batasan kemampuannya, atau boleh seorang menjamu bahkan melebihkan dari standar biasanya. Ya, apalagi kadang-kadang yang datang tamu istimewa, tamu yang udah lama tidak datang atau sudah lama kita berjumpa. Ya, kadang-kadang seorang tuan rumah pun seperti terkesan memaksakan diri untuk menjamu di luar batas kemampuannya. Hal yang demikian tidak pernah dianggap dalam pandangan agama sebagai bentuk israf, berlebih-lebihan. Ya, kalau memang niat kita itu untuk menanamkan rasa cinta, rasa kebahagiaan, rasa agar si tetamu ini merasa betul-betul dia dimuliakan dan dihormati. Ada tetamu yang mungkin hanya sekedar datang beberapa menit, beberapa jam. Ada yang tamu termasuk yang menginap. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, agama memberikan acuan dan standar. Kalau tamu yang datang hingga menginap, dalam Islam dibuat batasan berapa lama masa kita wajib menjamu tamu kalau dia nginap di rumah kita. Ya, kalau dia nginap di rumah kita, mungkin ada kerabat, ada karib kerabat, ada teman datang dari luar kota nginap di rumah kita. Berapa lama kewajiban kita untuk menjamu tamu tersebut? Ya, di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya menjamu tamu sehari semalam kewajiban setiap muslim. Ikramud dhaif yaum wa lailah, ya, faridatun ala kulli muslim. Jadi kalau dia datang satu hari, kewajiban bagi kita untuk menjamunya. Minimal datang waktu makan siang, ya kita siapkan juga makan untuk tetamu itu. Pas pula masuk waktu malam, ya kita juga jamu tetamu itu. Ini bagian dari bagaimana tanda keimanan kita. Tapi jamaah rahimakumullah, sampai kapan tetamu itu ada hak atas kita untuk menjamunya? Dalam beberapa riwayat dibatasi kewajiban menjamu tamu itu hingga 3 hari. Jamuan bagi tamu selama 3 hari, kata Rasulullah. Sedangkan jamuan yang lebih baik dari makanan yang dimakan anggota keluarga sehari semalam, lebih dari itu dianggap sedekah.
Maknanya apa? Kalau seorang itu tinggal di rumah kita, mungkin pas hari pertama kita pun jarang-jarang makan yang mewah. Tapi karena ada tamu, mungkin kita masak lebih daripada standar hari biasa. Supaya menyenangkan hati tamu. Walaupun mungkin kita sendiri jarang makan itu. Tapi hari pertama, lebihkan dari standar biasa kita makan. Tapi masuk hari kedua, masuk hari ketiga, ya sudah balikkan lagi standar awal. Tapi kewajibannya hanya tiga hari. Artinya setelah 3 hari, apalagi kalau keberadaan tamu kadang-kadang malah memberatkan pula, ya, malah memberatkan. Tidak ada kewajiban memuliakan dan menjamu lebih dari 3 hari. Makanya berdasarkan hadis inilah Imam Asy-Syafi'i membatasi hanya boleh menjamak salat sampai 3 hari. Apa kaitan antara hadis ini dengan menjamak salat? Iya, kalau udah lebih dari 3 hari, kau nggak dianggap tamu lagi. Jadi artinya kalau makan ambil sendiri. Kalau mau makan ya silakan hidangkan sendiri, gitu. Artinya dianggap dia sudah bagian orang yang mukim. Sudah bagian orang yang menetap, bukan lagi sebagai tamu yang perlu disiapkan, dijamu dan dihidang. Ya. Jadi kalau mau makan ya seperti penghuni rumah lainnya makan, silakan ambil saja langsung dari dandangnya mungkin, atau ambil saja langsung dari kulkas apa yang mau dimakan. Jadi dalam hal ini dianggap bukan lagi tamu. Tapi 3 hari, apalagi hari pertama, dibuatlah jamuan yang lebih dari standar biasa kita makan. Hari kedua, hari ketiga, kalaupun masih kita buat yang standar saja, dan itu terhitung sedekah bagi tuan rumah. Ya, sedekah kita kepada tetamu yang datang untuk berhadir. Nah, ini termasuk tentunya perbuatan yang sangat terpuji. Fal yukrim dhaifahu. Ya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, tentunya kita melihat siapa yang memuliakan tamu, tentunya dia pun akan dimuliakan ketika bertamu. Dan di dalam Al-Quran ada begitu banyak cerita tentang sosok para nabi yang punya kebiasaan memuliakan tamu. Di surah Az-Zariyat ada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh sekelompok tamu. Datang ramai tamu ke rumahnya. Di malam hari, Ibrahim tak kenal. Ternyata tetamu itu adalah malaikat. Malaikat yang menjelma jadi manusia. Mereka ingin menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut sebelum sampai ke Sodom dan Gomora, singgah itu tempat Ibrahim. Ketika itu apa yang dibuat Ibrahim? Allah menceritakan di malam hari Ibrahim potong kambing, diolahnya kambing untuk dihidangkannya kepada tamu. Ini adalah bukti keluhuran budi luhur, ketinggian akhlak, keagungan budi dan adab. Ketika seorang, bayangkan Ibrahim begitu tahu ada tamu, cepat dia olah apa yang bisa diolah di rumahnya demi untuk memuliakan tetamunya. Begitu selesai dihidang, rupanya tamunya bilang, kami nggak makan. Oh, tahu Ibrahim, ini malaikat nih berarti. Karena malaikat tak makan dan tidak minum. Tapi lihat bagaimana kesungguhan Ibrahim. Tamu tak kenal pun dimuliakannya. Itu yang harus kita ambil sebagai inspirasi dan pesan. Kenapa Allah ceritakan Ibrahim sampai membuat kambing bakar, guling, ya, untuk menjamu tamunya? Karena itu bagian dari standar adab bagaimana kita memuliakan para tetamu kita. Nah, ini 3 hal tentunya, ya, 3 hal yang menjadi indikator, tanda betul nggak kita beriman pada Allah. Betul tak kita beriman pada hari akhir? Dan 3 poin yang disebutkan dalam hadis ini adalah pesan-pesan praktis
Artinya bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Katakan yang baik atau diam. Hormati tetanggamu. Muliakan tamumu. Pesan singkat. Namun ketika kita coba amalkan ketiga pesan tadi, rasakanlah bagaimana ini semua bukan hanya pertanda makin tinggi iman kita, tapi akan terbangun hubungan antar masyarakat yang jauh lebih harmonis, jauh lebih akrab. Ya, ketika kita jaga ucapan kita, kita hormati tetangga kita, dan kita muliakan tetamu kita. Ini saya kira pesan-pesan yang paling pokok yang ada dalam ayat, dalam hadis yang tadi kita bacakan. Ya, tentunya ya untuk bukan sekedar diketahui tapi kita amalkan bersama. Sebelum saya tutup dengan doa, tentunya kita berikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Ya. Memang kalau kita seorang perantau memang terasa bertanya memang perlu sekali kita ada kita. Yang mana saya ini kalau katakan misalnya kita tinggal di satu komplek, tapi memang tetangga kita ini kiri kanan belakang memang sudah berada, sudah dari kita lah. Ya. Gimana cara bagus kita untuk tanya kita ini kalau kita masak tuh kalau banyakkan uang ini kita banyak uang yang bisa bantu. Tapi kalau tetangga kita memang sudah berada semua, tadi kita kasih kesibuk Ya. Udah berada dari kita ini gimana? Apa kita berada? Ya. Ya, terima kasih. Bagaimana tatkala kita bertetangga, justru bisa kita katakan tetangga-tetangga kita dari sisi ekonomi justru mungkin boleh jadi kondisinya lebih baik dari kita atau di atas kita. Nah, apakah kemudian ya apa yang diajarkan Nabi tadi kita anggap sebagai ini nggak mungkin dipraktekkan, dibagi kuah dia pun lebih masakannya dan sebagainya. Nah, sebenarnya satu hal yang tak berbeda dari satu manusia kepada manusia yang lain. Psikologi manusia itu, Bapak Ibu sekalian, mencintai untuk diberi. Itu mau dia kaya, mau dia sedang, mau dia susah, yang namanya orang memberi senang kita. Walaupun boleh jadi yang diberi itu sesuatu ya, karena bagaimanapun juga ya kita melihat dengan segala keterbatasan tapi masih memberi. Ini kan adalah ekspresi isi hati yang peduli. Maka dari itu ya boleh jadi ya mungkin di saat kita pun merasa ini tak butuhnya orang ini, ada hal-hal lain yang bisa kita berikan untuk tetangga. Gak bisa dalam bentuk fisik, dalam bentuk materi, dalam bentuk benda, tapi bisa kita berikan dalam bentuk jasa. Ya, waktu kita, kalau ada dia membutuhkan, kita siap tenaga membantu. Nah, ini semua ya artinya Nabi berkata tahabu, saling bertukar pemberian, niscaya kalian akan saling mencintai. Pemberian di sini nggak identik hanya barang saja, duit saja atau makanan saja. Kita berikan apa yang kita punya, Pak. Aku punya waktu, udah. Ketika dia butuh, ya kita bisa luangkan waktu kita, atau kita punya tenaga. Ketika dia membutuhkan sesuatu, ya kita bisa berikan apa yang kita punya. Nah, jadi esensinya manusia akan dicintai ketika lebih banyak memberi dibanding menerima. Dalam konteks bertetangga juga begitu. Kalau lebih banyak dia pengen hanya dapat tapi kurang untuk memberi, nah ini akan berpengaruh terhadap bagaimana konteks hubungan bertetangga itu.
Saya kira secara prinsip nggak mesti semuanya harus diperbanyak kuah, tapi semangat memberi apa yang kita miliki itu yang akan mempercair hubungan antar tetangga. Demikian. Terima kasih. Silakan, Prof. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan dekat di tempat ini. Ya. Itu kan dianjurkan bahwasanya kalau kita makan bawang, kalau kita makan durian dan sebagainya, makruh kita kalau berjamaah. Apakah itu betul saya nggak tahu. Ya. Tapi lalu yang saya tanyakan adalah ini kan teknologi dan cara orang mengolah itu kan semakin maju. Ya. Biasanya mengolah itu semakin maju sehingga ada juga mungkin bawang atau jengkol atau apa itu hilang baunya. Apakah dengan begitu makruhnya itu hilang? Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Tentunya apa yang kita konsumsi ini ada yang menimbulkan aroma khusus yang boleh jadi aroma itu tidak berketerima pada orang lain. Nabi Muhammad SAW pernah ditawari makan bawang putih. Ya. Kemudian Nabi menolak. Kita tanya haram ya? Enggak. Cuma itu dia menimbulkan bau yang sesungguhnya malaikat tersakiti dengan bau seperti manusia juga tersakiti kadang-kadang dengan bau-bau tertentu. Nah, jadi kalau dikatakan teknik pengolahan makanan-makanan tadi dengan cara tertentu hilang baunya, apakah kemudian ini berdampak terhadap berubahnya hukum? Ya. Kalau dilihat tadi Nabi Muhammad SAW secara spesifik ketika ditanya apakah dia haram? Enggak, Nabi. Cuman baunya menyakiti malaikat. Nah, berarti kalau memungkinkan diolah, makruhnya makanan tadi karena sebab baunya. Kalau baunya bisa hilang, nah makanya dalam pengertian kalau seorang makan yang menimbulkan bau, ya apakah dia setelah itu berkumur-kumur dulu dengan ya kumur-kumur yang menghilangkan baunya, ataukah dia gosok gigi dulu, bersiwak dulu, sehingga ya ini yang dilakukan boleh saja karena makanan tersebut ya kurang berkenan Nabi mengkonsumsinya bukan karena dia haram, tapi karena ada baunya. Jadi kalau dikatakan kalau teknik dimasak menghilangkan bau, apakah hilang makruhnya? Ya insya Allah. Karena itu bukan sesuatu yang melekat, hukum itu pada itu. Melekatnya karena sebab. Sebab apa? Menimbulkan bau. Kalau sebabnya hilang, maka dia balik ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Mubah. Boleh untuk dimakan. Jadi hukum itu al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu senantiasa disertai dengan alasannya. Kalau alasannya hilang, ya sudah, hukum pun hilang. Hukum makruh karena ada bau. Kalau bau hilang, ya hukum makruh pun hilang. Nah, jadi kembali pada hukum dasar makanan adalah mubah dan boleh. Demikian. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kita cukupkan untuk materi kita di pagi hari yang berbahagia ini. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid dhalimin bid dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma rzuqna imaman adila
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.